jadi kayak PPKM kayak gitu, eee, dari corona ini banyak perusahaan-perusahaan atau PT-PT yang tidak mengizinkan, kalau untuk membuka tempat PKL, tempat magang seperti itu, untuk melakukan penelitian-penelitian yang diperlukan dari mahasiswa tersebut. Jadi bagaimana, Pak? Ya, karena kondisi sekarang lagi pandemi ya, jadi ya memang itu tidak bisa dilakukan untuk secara langsung terjun ke lapangan karena ada beberapa instansi atau perusahaan juga tidak mengizinkan untuk melakukan studi secara langsung. Nah, hal yang bisa dilakukan adalah melakukan jadi eh, data ini kan macam-macam ya. Ada yang namanya data eh, apa? Data primer, kemudian ada namanya data sekunder. Jadi kalau misalnya yang dikategorikan data primer itu data langsung. Misalkan melakukan eksperimen. Jadi misalkan mengukur temperatur di tempat PKL atau mengukur flow atau mengukur namanya suara atau vibrasi dan lain sebagainya atau melakukan yang lain. Itu ada data primer. Karena kondisi sekarang, jadi nanti Anda bisa menggunakan data sekunder. Nah, yang maksud dengan data sekunder ini ada data yang kedua. Data kedua itu artinya bisa menggunakan data dari jurnal atau dari laporan sebelumnya di di apa di bisa dipergunakan, kemudian ditambahkan analisanya. Jadi data misalkan di laporan yang lalu atau di laporan sebelumnya dia hanya membahas sampai, katakanlah misalnya kalau dia diibaratkan dia hanya membahas sampai A sampai B, sedangkan yang B ke C-nya itu belum dibahas. Nah, data yang sebelumnya itu sebetulnya masih bisa dikembangkan atau bisa dipergunakan untuk membuat analisa atau membuat pembahasan. Jadi bisa menggunakan data sekunder atau data dari data yang kedua. Ada data primer, kemudian ada data sekunder. Yang data primer itu adalah data langsung. Data langsung misalkan dari pengukuran, dari eksperimen, dari percobaan, di laboratorium, di lab, dari pengujian langsung, itu adalah data primer. Data sekunder ini ada data dari yang kedua. Ya bisa dari jurnal, bisa dari websitenya ya usahakan yang website resmi ya, misalkan ingin mencari data temperatur atau data suhu ya coba dicari di website BMKG, Badan Meteorologi dan Geofisika, jadi website resmi ya, walaupun secara aktualnya atau secara primernya atau secara langsung tidak melakukan pengukuran itu, misal tidak melakukan pengukuran eh, pengukuran suhu atau pengukuran kecepatan angin secara langsung, tapi menggunakan data sekunder dari eh, data website yang resmi ya, karena data website resmi itu umumnya mereka juga mendapatkan dari data primer lalu dimasukkan ke dalam bagian basis data secara digital. Ya, jadi bisa dilakukan seperti itu. Yang poin yang paling utama adalah melihat atau mencari apa yang belum orang lakukan. Jadi kalau misalnya data sebelumnya itu orang sudah pernah report atau melaporkan PKL-nya sampai A ke B, sebetulnya dari data ini, data yang sebelumnya itu, kalau dianalisa lebih jauh atau diceritakan dengan sudut pandang yang berbeda atau persepsi dari yang menulis, sehingga memberikan
hasil analisa yang baru yang bisa dijelaskan jika misalnya ada pertanyaan, itu bisa juga dijadikan laporan untuk mengatasi kondisi yang saat ini. Jadi Anda bisa menggunakan data yang kedua atau data primer di masa pandemi. Oke, baik, masih ada lagi pertanyaan? Ya, oke, baik. Kalau tidak ada atau belum ada pertanyaan, sambil berjalannya slide slide PPT ya, nanti bisa menuliskan di kolom chat atau di kolom komentar untuk itu, untuk pertanyaan yang ingin ditanyakan. Ini adalah asumsi ya, ini hanya sebagai gambaran saja ya, karena nanti Anda bisa mencari lebih jauh lagi arti dari metode penelitian dari berbagai macam pendapat. Lalu di bagian selanjutnya adalah jenis metode ya, atau jenis penelitian. Ada namanya penelitian, kalau misalkan di bagian ini ada historis, berarti berdasarkan sejarah ya. Tujuan metode penelitian historis adalah untuk membuat rekonstruksi terhadap masa lalu secara objektif dan sistematis. Jadi di bagian yang dituliskan ini adalah merekonstruksi ulang atau melakukan penelitian secara rekonstruksi, artinya itu sudah pernah dikerjakan tapi diteliti ya. Misalkan melakukan historis ya, dari historis ini terhadap masa lampau. Jadi ada masa lampau, itu masa yang sebelumnya secara objektif dan sistematis ya. Contohnya ya lihat saja misalkan kejadian-kejadian yang telah lalu atau telah dilewati, lalu dipelajari kembali atau diamati lagi atau diteliti lagi secara objektif. Objektif itu artinya menilainya itu secara tidak berpihak kepada hal tertentu, jadi melihatnya secara seimbang antara hasil yang diperoleh dan dituliskan secara sistematis. Itu adalah historis. Lalu di bagian selanjutnya, penelitian itu ada dikategorikan sebagai mendeskripsikan. Mendeskripsikan itu hanya menjelaskan. Mendeskripsikan atau menjelaskan. Metodologi penelitian deskriptif bertujuan membuat deskripsi yang akurat, faktual, dan sistematis pada fakta tertentu. Jadi ya banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan deskripsi. Deskripsi itu artinya menjelaskan. Misalkan Anda melakukan foto ya, misalkan melakukan foto atau menggunakan kamera ya, kamera handphone atau kamera DSLR atau terus di foto, misalkan memoto sungai di musim hujan, terus difoto, lalu nanti dideskripsikan sungai tersebut pada saat musim hujan selalu meluap atau selalu airnya selalu keluar dari sungai tersebut, jadi airnya selalu melimpah ke jalan. Nah, nanti di deskripsi kenapa hal ini bisa terjadi. Ternyata banyak orang yang membuang sampah atau membuang kotoran atau membuang material yang tidak bisa terserap oleh sungai, misalkan plastik atau kayu, besi, sehingga menyebabkan aliran sungai tersebut menjadi
hambat yang menimbulkan meluapnya air ke permukaan atau ke bagian lingkungan sungai tersebut. Itu ada deskripsi. Jadi dia mendeskripsikan. Jadi penelitian itu melihat atau mengamati suatu objek, atau misalnya tadi kalau objek itu adalah sungai ya, atau air sungai yang meluap, ya objek itu hanya sebagai contoh. Itu nanti bisa dideskripsikan seperti itu. Jadi kenapa dia bisa seperti itu terjadinya peluapan? Misalkan mengamati atau meneliti tentang, mendeskripsikan tentang kenaikan polusi, kenaikan CO2 atau karbon dioksida di kota-kota besar. Jadi itu juga deskripsi. Jadi kenapa hal ini bisa terjadi? Jadi nanti ada menggunakan alat ukurnya, misalkan Anda mengukur berapa nilai kandungan CO2 di kota besar tersebut, berapa nilai yang terkandung, nilai CO-nya, lalu nilai gas yang lain, lalu dideskripsikan kenapa hal ini terjadi. Nah, nanti deskripsinya karena di kota-kota besar itu banyak menggunakan kendaraan bermotor yang misalkan tidak layak uji jalan, tetapi tetap dipergunakan oleh masyarakat sehingga menimbulkan pencemaran udara. Itu merupakan salah satu cara mendeskripsikan. Jadi itu hanya sebagai contoh, nanti Anda bisa mengeksplor atau mencari lebih jauh lagi tentang deskriptif dari metode yang dilakukan tersebut. Jadi poinnya adalah membuat deskripsi. Deskripsi itu dikatakan akurat, ya akurat itu ya sesuai dengan apa yang dilihat, apa yang ditampilkan, atau apa yang diperoleh datanya, faktual, sesuai dengan fakta, dan berurutan atau penulisannya atau narasinya itu dituliskan secara sistematis sesuai dengan fakta yang dikeluarkan. Lalu di bagian berikutnya adalah metode penelitian untuk perkembangan. Tujuan metodologi penelitian perkembangan adalah untuk menyelidiki urutan dan pola pertumbuhan atau perubahan. Nah, ini seringkali dilakukan ya, penelitian-penelitian. Jadi kalau misalkan ini hanya sebagai gambaran atau sebagai contoh, dulu ya, kalau misalnya Anda pernah mengalami atau melewati fase-fase teknologi ya, karena kan sekarang kan teknologi itu kan kalau bisa diartikan dia berkembang ya. Sebagai contoh, misalkan diambil contohnya adalah teknologi handphone atau HP atau handphone Android ya. Untuk yang dulu yang versi sebelumnya itu teknologi handphone itu hanya bisa melakukan SMS, mengirim SMS ya, short message service, kemudian melakukan telepon, lalu dilakukan terus penelitian sehingga menghasilkan pertumbuhan atau perkembangan yang menyebabkan adanya menimbulkan perubahan. Karena kebutuhan kalau dulu kan SMS, bisa telepon kan sudah sudah canggih ya. Kalau dulu kan kalau sebelum ada yang saat ini kan masih telepon rumah itu masih masih banyak dipakai. Telepon yang pasang dari Telkomnet atau telepon rumah. Sekarang telepon rumah itu sudah jarang orang menggunakan karena berkembangnya teknologi, orang lebih mudah menggunakan handphone atau menggunakan Android yang fasilitasnya itu bisa dilakukan untuk semua kegiatan. Kalau dulu telepon rumah itu hanya untuk telepon atau hanya untuk menelpon saja, atau
telepon handphone itu hanya untuk SMS atau hanya untuk telepon saja. Nah, penelitian itu terus dikembangkan sehingga menimbulkan pertumbuhan dan perubahan. Jadi tidak hanya bisa telepon saja berkembang, jadi bisa digunakan untuk internet, bisa digunakan untuk live streaming YouTube ya kalau misalnya ada sering melakukan itu, atau juga bisa kamera handphone itu juga mulai berkembang, bisa digunakan untuk melakukan foto dari depan, dari belakang, atau bahkan ada juga yang bisa melakukan fotonya itu 360 derajat. Jadi melakukan putaran ya. Jadi kalau yang handphonenya yang ada yang model baru itu ada yang bisa melakukan foto berkeliling, jadi mengelilingi 360 derajat. Jadi bukaan lensanya itu cukup luas. Nah, itu adalah perkembangan dari teknologi atau dari metode dari penelitian-penelitian yang dilakukan terus berkembang sehingga menghasilkan produk atau perubahan yang baru. Lalu di bagian lain ada metode penelitian dengan kasus atau case atau case study atau studi kasus. Metodologi penelitian kasus bertujuan untuk mempelajari latar belakang suatu keadaan secara intensif. Nah, ini ya banyak ya contohnya ya atau kondisinya ya yang berhubungan dengan kasus atau suatu permasalahan lalu dipelajari atau diteliti untuk menjelaskan atau mengetahui latar belakang apa yang menyebabkan kasus tersebut terjadi atau permasalahan tersebut ditimbulkan. Lalu di bagian berikutnya adalah korelasional, pengertian tujuan penelitian, korelasi, jadi berhubungan ya, pengertian tujuan penelitian. Kok di sini ada kata kuncinya atau keywordnya itu adalah korelasi untuk mengkaji tingkat keterkaitan antara variasi suatu faktor dengan variasi faktor lain berdasarkan koefisien korelasi. Nah, ini adalah korelasi ya. Korelasi itu kan banyak ya. Kalau misalkan di engineering atau di teknik kan, misalkan variabel atau korelasinya, misalkan pengaruh kenaikan temperatur terhadap performa mesin. Nah, jadi ada korelasinya. Jadi ada hubungan antara kenaikan temperatur. Misalkan korelasinya, misalkan pengaruh koefisien lift atau gaya hambat terhadap kecepatan objek yang bergerak, misalkan objeknya itu pesawat terbang atau mobil. Nah, itu ada korelasi. Jadi ada hubungan, misalkan hubungan gaya hambat dengan kecepatan, misalkan hubungan pengaruh temperatur, kenaikan pengaruh atau penurunan atau kenaikan temperatur terhadap performa dari suatu mesin, atau misalkan kalau di bagian misalkan vibrasi, pengaruh getaran terhadap keretakan material. Jadi ketika suatu mesin atau sistem tersebut bekerja menghasilkan suatu vibrasi atau getaran, nah ini bagaimana pengaruhnya terhadap material tersebut? Apakah material tersebut tetap tidak mengalami kerusakan atau
mengalami kerusakan. Nah, itu adalah pengaruh korelasi atau hubungan dari material terhadap vibrasi atau getaran yang ditimbulkan. Di bagian selanjutnya adalah metode secara eksperimen. Ya, ini ada yang tadi primer ya, data primer, eksperimental. Jadi eksperimental ini adalah data langsung, data primer, data langsung. Jadi eksperimental. Tujuan metodologi penelitian eksperimental adalah untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dengan melakukan kontrol. Nah, ini ya kalau eksperimen itu artinya melakukan pengujian secara langsung, melakukan pengerjaan secara langsung atau secara aktivitas atau secara kegiatan itu yang dilakukan. Itu adalah secara eksperimental atau secara pengujian secara tindakan atau secara pengerjaan secara langsung. Lalu di bagian ini ada eksperimental, kemudian tindakan. Pengertian tujuan penelitian tindakan adalah untuk mengembangkan pendekatan atau keterampilan baru, menerapkan secara langsung dan mengkaji hasilnya. Jadi kalau eksperimental ini ada hubungan sebab akibat dengan melakukan kontrol. Kalau tindakannya ini ya hanya melakukan tindakan saja, melakukan kegiatan saja atau melakukan aktivitas, tetapi tidak mempertimbangkan sebab akibat. Pokoknya melakukan tindakan aja, melakukan kegiatan aja. Entah permasalahan nanti hasilnya itu atau kondisinya menghasilkan hal yang baru atau hal yang diinginkan atau hal yang sesuai, yaitu tidak dihubungkan dengan hubungan sebab akibat. Nah, kalau di eksperimen itu seringkali kita melakukan pengontrolan atau melakukan pengawasan atau mengontrol suatu alat ukur atau alat pengujian sehingga ada batasan-batasan yang diizinkan atau diperbolehkan untuk dilakukan kegiatan secara eksperimental. Ya, ini ada hanya gambar ya. Jadi riset itu ya penelitian itu ada data, kemudian menghasilkan analisa dan dari analisa itu memberikan kesimpulan. Apakah kesimpulan tersebut sudah sesuai dengan yang dituliskan di tujuan permasalahan? Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan? Ya, sambil kalau tidak ada pertanyaan, jangan lupa absen ya, absen di @modo dengan untuk absen ya, untuk absennya itu tulis di @modo. Absennya 2 kali karena sebetulnya minggu kemarin itu kita mau mulai atau mau melakukan perkuliahan, cuman dari data WA grupnya atau WhatsApp grupnya belum banyak yang gabung sehingga belum terdistribusi secara jelas informasi perkuliahan. Jadi nanti Anda absen 2 kali di bagian @modo. Absennya sesuai dengan kelasnya. Jadi kalau misalnya namanya tertulis atau terregistrasi di kelas A, tulis di kelas A. Kemudian kalau tertulis terregistrasi di kelas B, nanti tulis di kelas B. Jadi absennya itu ditulis di bagian ini sesuai dengan kelasnya di mana, apakah namanya ada di kelas A atau di kelas B. Karena kenapa saya buat seperti ini? Ya tujuannya adalah untuk saya memudahkan melakukan input ya. Karena kalau misalnya nanti ada yang absennya kebalik-kebalik, misalnya namanya tertulis di kelas A tapi nulisnya di kelas B, tapi namanya di kelas B tulisnya di kelas A, itu
untuk input absen di siakat online-nya jadi lebih memerlukan waktu yang agak panjang. Jadi ya itu yang menimbulkan akhirnya ada absen yang terlewat. Oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan sambil berjalannya menginput absensi perkuliahan? Tadi barusan Pak, saya Pak izin bertanya Pak. iya, Albi dulu aja, Pak. Ya. Iya. Iya Pak, saya ini Pak mau ini sih Pak, saran aja sih Pak. Berdasarkan suara dari teman-teman juga. Mungkin ini kali ya Pak ya, kalau kelasnya mulai dari jam 1 kira-kira bisa nggak ya Pak ya? Soalnya teman-teman sih rata-rata karena acuannya dari jadwal kuliah ya Pak ya. Jadi pada request sih jam 1 Pak. Kalau dari Bapak sendiri kira-kira gimana Pak? Berarti kita naik di jam awal ya. Tapi bisa masuk Iya di jam awal Pak. di kelas A dan kelas B bisa ya? Iya Pak. Bagaimana Pak? Bisa Pak? Ya, oke, bisa. Jadi nanti di minggu depan untuk kelas metode penelitian mulainya jam 1 ya. Jam Baik, Pak. 00 nanti tolong diinformasikan di WA grup untuk kelas A dan B untuk perkuliahannya itu kita mulai di jam 13.00. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, ada lagi pertanyaan? Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya. Saya ada Pak Landro, NIM 18103111043, Pak. Jadi yang saya mau tanyain, kalau misalnya kita melakukan penelitian nih, Pak, kayak ada satu perusahaan ngebuat satu produk, dan dia misalnya ada failure kecacatan misalnya 10%, terus kita ngelakuin penelitian, dan kita kan ngasih masukan, kita mencoba buat ngurangin failure itu, Pak. Terus kalau misalnya ternyata hasil dari penelitian kita malah meningkatkan failure-nya, itu termasuk penutupan dari penelitian kita apa enggak ya Pak? Maksudnya kayak hasil akhir kita ternyata malah menambah kegagalannya gitu Pak. Oke, jadi poinnya itu adalah menambah kegagalan ya. Jadi kalau misalnya dari hasil perusahaan, hasilnya katakanlah misalnya kalau diibaratkan itu nilainya 9 ya, tapi pada saat dilakukan penelitian ternyata nilainya turun menjadi 6. Seperti itu ya. Iya, kayak kurang lebih seperti itu. Ya, jadi nah ini juga menjadi poin penting juga karena penelitian itu kan kalau dengan bahasa sederhananya itu ya nggak mudah juga karena yang sering melakukan penelitian itu adalah yang bisa diartikan ya jam terbangnya itu sudah banyak ya, artinya dia sudah pernah mengerjakan ini. Nah, tetapi untuk yang baru pertama kali melakukan penelitian ya bisa saja itu hasilnya berbeda dengan yang sudah expert atau yang sudah dilakukan, yang sudah sering ya atau sudah pernah melakukan. Namun dalam hal ini ya itu tidak masalah karena yang namanya riset atau penelitian itu kan adalah suatu proses ya, apalagi yang berproses itu diartikan kategorinya masih baru pertama kali atau baru kali ini, yaitu pasti seringkali hasilnya tidak sesuai atau hasilnya yang semestinya kalau yang dilakukan oleh yang sudah berpengalaman ya hasilnya kalau diibaratkan itu nilainya 8, tapi kalau misalnya baru ya bisa saja nanti hasilnya 6. Yang jadi pertanyaan, kenapa hasilnya seperti ini? Apakah penelitian saya gagal? Ya dikatakan gagal ya tidak juga bisa dikatakan seperti itu karena penelitian itu berhubungan juga dengan jam terbang, pengalaman, berhubungan juga dengan
kemampuan atau keahlian dari yang melakukan penelitian tersebut. Karena di bagian ini banyak juga untuk penelitian, dosen atau tenaga pengajar atau kalau guru itu kan guru ya, SD, SMP, tapi kalau di mahasiswa di perguruan tinggi itu kan ada namanya dosen. Dosen juga ada juga sering terjadi seperti itu karena misalkan dia base-nya atau basic-nya atau ilmu dasarnya itu adalah misalkan katakanlah di heat transfer atau di perpindahan panas. Tetapi dari dari kementerian atau dari sekarang kan ini Kemendikbud ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu mereka menawarkan proposal-proposal yang yang bervariasi. Ada juga proposalnya tentang macam-macam ya, ada tentang berhubungan dengan energi, ada yang berhubungan dengan bahan bakar dan lain sebagainya. Nah, karena hal-hal yang baru itu kadang ada juga hasil penelitiannya dari yang dikerjakan ternyata ada yang masih belum sesuai, terus akhirnya bisa dikembangkan lagi atau diteliti lagi. Jadi poin yang utama itu adalah ketika melakukan penelitian itu kembali lagi ke individunya atau ke rekam jejak atau track record-nya. Kalau misalnya dia sering melakukan penelitian tentang itu, tentang hal yang sudah pernah dikerjakan, tapi dia on the track itu artinya fokus dengan permasalahan atau problem yang dilakukan, itu akan lebih baik lagi penelitian yang dilakukan. Tapi kalau misalnya penelitiannya itu loncat-loncat, jadi misalkan pernah mengerjakan project A, kemudian ada project B, ada hal baru, tiba-tiba loncat lagi. Jadi terus ada project baru lagi C, belum dipelajari secara baik. Nah, itu yang menjadikan hal ini menjadikan penelitian itu tidak fokus. Nah, ya, jadi poinnya seperti itu. Jadi riset atau penelitian itu bergantung atau dipengaruhi dari track record atau rekam jejak dari peneliti yang mengerjakannya. Jadi kalau misalnya baru pertama kali atau baru saat ini juga, ya pasti dimungkinkan ya kegagalan atau kesalahan dalam melakukan penelitian itu bisa saja terjadi. Oke, baik. Jadi seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Baik, Pak. Terima kasih, Pak, jawabannya. Ya, kita sambil belajar metode penelitian sambil melatih untuk membuat proposal ya, membuat proposal penelitian. Nanti di pertemuan di kelas ini, maksudnya di semester ini yang teknik mesin semester berapa? Ganjil semua ya? Sudah semester 7 ya? Semuanya yang Semester 7, Pak. Iya, semester Kayaknya 7, ada Pak. yang semester 5 juga, Pak. Ya. Oke, baik. Jadi nanti kita belajar saling memberikan pelajaran karena saya sudah pernah melewati tahap riset atau tahap penelitian. Saya bisa membagikan sedikit pengetahuan atau pengalaman mengenai riset atau penelitian. Nanti saya minta yang ikut di bagian ini, di bagian kelas ini, nanti coba untuk melatih membuat membuat proposal. Jadi nanti Anda buat kelompok, di bagian ini ada 41. Kelas
A-nya itu 41. Kemudian kelas B 24. Jadi 24, 65. Kemudian ya, jadi nanti di minggu depan nanti coba membuat kelompok ya, kelompok antar mahasiswa nanti bisa jumlah kelompoknya itu ada 5 kelompok. Di kelompok ini nanti di kelompok satu kelompok itu jumlahnya sekitar 5 ya, 5 mahasiswa. Nanti Anda bisa membuat sendiri. Kita coba untuk melakukan sebelum jadi nanti di minggu depan itu saya akan memberikan materi perkuliahan, kemudian nanti Anda melakukan presentasi kelompoknya, nanti dari presentasi kelompok itu nanti kita bisa melakukan diskusi mengenai proposal skripsi atau proposal penelitian yang mau diajukan. Nanti Anda bisa presentasikan, nanti saya akan coba untuk mengomentari atau memberikan masukan dari proposal yang Anda buat. Oke, baik. Jadi nanti di minggu depan nanti tolong dibuat kelompok dengan jumlah kelompoknya 5 orang. Nanti bisa berdiskusi di WA group atau di WhatsApp group untuk anggota kelompoknya. Anggota kelompoknya gimana lebih mudahnya untuk pembuatannya? Apakah berdasarkan absen atau mau membuat sendiri? Kayaknya lebih mudah untuk buat sendiri, Pak, kitanya. Iya Pak, lebih mudah sendiri. Ya, Pak, kelompoknya itu per kelas ya, Pak? ya. Kalau misalnya mau membuat sendiri ya berarti bisa gabung dengan kelas A, kelas B. Jadi tetapi jumlah kelompok jumlah satu kelompok itu 5. Nah, apa yang dilakukan di kelompok tugas kelompok ini adalah tugas kelompok. Nanti Anda coba buat tim kecil untuk misalnya satu kelompok itu 5 orang, Anda saling berdiskusi. Anda latihan untuk membuat proposal skripsi. Kenapa saya mengarahkan seperti ini? Karena nanti Anda sudah masuk di semester 7. Semester 7 kan ya, kalau misalnya Anda bisa mau lulus 3,5 tahun langsung paralel untuk mengerjakan proposal itu langsung masuk ke skripsi ya, bisa saja itu dilakukan. Jadi nanti dibuat kelompok, 5 kelompok, satu kelompok 5 mahasiswa, bisa bercampur mahasiswa-mahasiswi. Terus untuk Mas Ilham ya dari Universitas Fajar, nanti dari teknik sipil ya? Iya, Pak. Kalau dari teknik sipil itu konsentrasinya gimana? Kalau misalnya di sini kan di teknik mesin, mechanical engineering bergabungnya. Di teknik mesin itu ada peminatan, ada konsentrasi tentang, pertama adalah konversi energi, kemudian ada manufaktur, membuat, manufacturing, lalu yang ketiga adalah konstruksi. Tapi kalau di teknik sipil saya kurang gitu paham, karena base saya adalah di mechanical engineering. Kalau di teknik sipil peminatannya apa sih? Kalau di teknik sipil? Kalau di teknik sipil, Pak, itu ada fokus struktur, irigasi, terus transportasi, Pak,
sama geoteknologi. Ya, oke. Berarti, nah nanti coba berkolaborasi ya di teknik mesin di WA group ya, WA saja atau di chat aja di WA group. Misalkan saya berikan gambaran ya, gambaran sederhananya. Kalau misalnya di mechanical engineering itu ada peminatan gambarannya seperti ini. Misalkan kalau untuk peminatan KE, konversi energi itu adalah peminatan pengubahan energi. Nah, artinya risetnya atau penelitiannya berhubungan dengan perubahan energi. Sebagai contoh ya, ini hanya sebagai contoh, misalkan merubah atau membangun mesin untuk menghasilkan energi listrik. Jadi dengan memanfaatkan turbin angin. Jadi sumber awalnya, energi awal itu adalah energi angin, lalu dikonversi dengan turbin yang berputar, sehingga putaran turbin tersebut berputar pada rotasi tertentu yang memutar poros, dan poros tersebut terhubung dengan generator menghasilkan energi listrik. Jadi ada pengubahan energi listrik. Itu adalah sebagai contoh gambarannya konversi energi. Jadi merubah energi. Misalkan contoh yang lain, misalkan merubah energi, ada juga yang melakukan penelitian tentang memanfaatkan solar cell, cahaya matahari. Jadi cahaya matahari itu dirubah dengan solar cell dengan cara tertentu, lalu dikonversikan sehingga menghasilkan energi listrik. Atau misalkan pengubahan energi dari energi termal, energi panas, misalkan kalau ada yang pernah praktek PKL di geothermal, jadi pemanfaatan energi solar energi panas bumi untuk dijadikan energi listrik. Itu adalah peminatan KE, konversi energi. Artinya gambar sederhananya merubah energi, jadi dari energi satu ke energi yang baru. Misalkan ya, energi itu kan macam-macam ya. Energi itu tidak hanya energi listrik, misalkan merubah energi panas menjadi energi gerak, atau merubah energi gerak menjadi energi panas, atau merubah energi listrik menjadi energi gerak, atau merubah energi kimia, misalkan bahan bakar, proses combustion atau proses pembakaran itu juga masuk ke dalam pengubahan energi. Jadi energi tersebut misalnya dari proses pembakaran bahan bakar bensin atau premium atau pertamax, sehingga menghasilkan energi gerak yang bisa menggerakkan kendaraan bermotor. Itu adalah pengubahan pengkonversian energi. Lalu ada konstruksi. Misalkan kalau konstruksi itu adalah berhubungan dengan kekuatan atau struktur dari material. Jadi nanti bisa dilakukan pengujian secara konstruksinya atau secara strukturnya, nanti yang bisa dianalisa atau dipelajari itu adalah berapa besar nilai tegangan yang terjadi atau von Mises yang dialami. Kalau di teknik sipil kan juga ada berhubungan dengan kekuatan material ya, atau konstruksi, mata kuliah MKM, mekanika kekuatan material, atau stratuk ya, statika struktur. Di mechanical engineering juga ada di teknik mesin ada statika struktur atau MKM, mekanika kekuatan material. Nah, nanti coba berdiskusi atau berkolaborasi kalau misalnya ingin menggunakan tema konstruksi, peminatan konstruksi. Lalu kalau misalnya manufaktur, nanti itu adalah proses pembuatan. Kalau manufaktur itu yang perlu dipahami, manufacturing, atau kalau diartikan di kamus bahasa ya, manufaktur artinya membuat. Jadi membuat dari yang belum ada menjadi ada, atau yang sudah setengah ada, maksudnya setengah jadi, lalu menjadi barang jadi yang bisa dipergunakan. Itu adalah manufaktur. Nah,
metodenya ya seperti apa? Itu adalah metode manufaktur. Jadi ya sederhananya gambarannya misalkan bagaimana cara membuat teh manis. Ya, membuatnya gimana? Misalkan berarti menggunakan setengah liter apa namanya? Menggunakan 1 cangkir air panas ditambah dengan gula, kemudian ditambah dengan 1 sendok teh seduh, lalu diaduk dengan sendok dengan misalnya kecepatan putaran sendok misalkan 10 rpm rotation per menit. Itu adalah membuatnya. Nah, nanti yang menjadi variasinya adalah variabelnya misalkan bagaimana kalau jumlah perbandingan, misalnya perbandingan gula dengan perbandingan sendok teh dengan perbandingan air panas. Nah, dengan variasi perbandingan jelas menghasilkan produk yang berbeda, misalnya hasil teh manis yang berbeda. Sama juga dengan manufaktur ya, nanti bisa dibayangkan di bagian manufacturingnya apa yang ingin dimanufaktur, apa yang ingin dibuat. Kalau membuat itu kan banyak sekali ya. Kalau di teknik ya bisa di sipil ya membuat bangunan gedung atau membuat rumah atau membuat jembatan atau membuat irigasi. Nah, variabel-variabel apa yang divariasikan atau variabel apa yang dipergunakan sehingga memberikan hasil yang berbeda. Nanti dari hasil yang berbeda ini bisa dilakukan analisa dengan komposisi jumlah semen dengan pasir berbanding misalkan 1:2 atau 2:1 atau 1:3 memberikan kekuatan sekian. Nah, itu manufacturingnya atau membuatnya. Jadi seperti itu kurang lebihnya gambarannya. Jadi nanti karena ini masuk MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka, jadi ada prodi yang berbeda yang bisa saling bertukar informasi atau bertukar pengalaman atau bertukar menambah wawasan atau menambah pergaulan, nanti bisa saling berkomunikasi dengan prodi yang berbeda. Jadi di bagian virtual Zoom ini ada teknik mesin dan teknik sipil. Jadi nanti Anda bisa melakukan diskusi atau bertukar informasi mengenai peminatan apa yang ingin coba dipresentasikan di tugas kelompoknya. Karena kita akan coba dimulai di minggu depan. Saya akan memberikan materi ya sama seperti tadi. Saya akan memberikan materi sambil berjalannya materi ada proses feedback atau diskusi atau tanya jawab. Ada yang ingin tanyakan bisa menuliskan di kolom komentar atau di kolom virtual Zoom atau bisa mengaktifkan mic. Oke, baik, sampai sini untuk tugasnya bisa dipahami ya. Ya Pak, bisa Pak. Izin nanya Pak. Ya. Ya. Perkenalkan Pak, saya Astrid Filza, Ya. NIM 1810311004. Saya dari kelas B. Saya mau nanya mengenai tugas Pak. Sebelumnya saya udah pernah ikut kelas Bapak tahun lalu dan seingat saya tugasnya ini udah pernah. Nah, waktu tahun lalu itu kalau nggak salah Bapak ngasih tugasnya itu berdasarkan pengelompokannya berdasarkan konsentrasi yang sama ya Pak, biar lebih mudah penulisannya. Iya, kebetulan Pak, posisi saya udah punya proposal untuk skripsi saya. Itu bisa nggak Pak dijadiin bahan untuk tugas? Ya, bisa. Jadi nanti ini peminatannya apa? Saya manufaktur Pak. Oke, jadi nanti manufaktur nanti coba cari rekan-rekan kelompoknya yang sama-sama manufacturing nanti bisa dibentuk kelompoknya, nanti coba untuk dipresentasikan. Jadi nanti tinggal di improve lagi. Kalau misalnya proposal itu sudah
sudah dibuat, jadi nanti kita bisa diskusikan dari proposal yang pernah dibuat itu seperti apa untuk manufakturnya. Baik Pak, cuma kalau misalnya saya gabung sama satu kelompok sama teman saya yang dari konsentrasi lain tapi kita ngambil topik yang sama, bisa nggak sih Pak? Yang lainnya apa dari konsentrasi apa? Teman saya ini konversi energi Pak, cuma untuk skripsinya kita ngambil topik yang sama, bukan sama sih Pak, lebih ke berkesinambungan gitu. Ya, jadi nanti coba bisa saja digabungkan di ini. Cuman poin yang paling utama nanti saya akan coba melihat apa namanya judulnya. Judulnya itu masuk ke dalam kelompok konversi kelompok manufaktur atau konversi energi, lalu di rumusan masalah, karena yang poin yang utama di proposal itu adalah rumusan masalah tujuan penelitian. Jadi masalah apa yang terjadi, yang problem apa yang timbul sehingga perlu dilakukan penelitian. Jadi nanti kita bisa mempelajari atau melihat dari permasalahan apa yang dihasilkan. Oke, baik Pak. Berarti kalau misalnya yang dilihat adalah rumusan masalah, berarti kalau misalnya beda konsentrasi nggak bisa dong Pak? Karena kan setiap konsentrasi punya rumusan masalah yang berbeda. Iya, karena itu makanya saya lebih baiknya ini satu track gitu. Jadi karena kalau misalnya berbeda-beda nanti jadi hal yang berbeda. Jadi kalau misalnya manufaktur dengan konstruksi ya, memang agak-agak mirip-mirip, tapi secara terminologi atau secara artinya itu dia berbeda. Yang satu proses membuat, yang satunya lagi itu menganalisa kekuatan dari konstruksi atau dari materialnya. Nah, itu yang perlu diperhatikan, karena hal ini sering terjadi pada saat seminar proposalnya itu ketika diseminarkan, pengujinya itu pertanyaannya adalah misalkan pertanyaannya adalah peminatannya adalah konstruksi, tetapi proposal yang ditampilkan itu berhubungan dengan dominan lebih berhubungan dengan manufaktur. Ada juga yang kebalikan, misalnya tanya manufaktur tetapi lebih dominan ke konstruksi. Nah, itu yang di bagian ini saya rasa perlu untuk dipelajari, karena di semester 7 mau masuk ke 8 artinya sudah mulai menyusun proposal skripsi, kemudian sudah mau menjalankan atau menguji seminar, menguji atau mengikuti sidang seminar skripsi. Jadi itu yang perlu kita pelajari, apa perbedaannya secara lebih jauhnya. Baik Pak, terima kasih. Saya mau nanya Pak, Ya. berarti satu kelompok ini anggotanya harus sama semua ya Pak konsentrasinya? Ya, baiknya seperti itu. Sebaiknya seperti itu. Tetapi kalau misalnya tidak bisa, ya nggak apa-apa. Jadi misalkan satu kelompok 2 orang manufaktur, 3-nya konstruksi. Tapi yang ditampilkan itu adalah yang ingin ditampilkan yang mana, yang konstruksi atau yang manufaktur. Tapi kalau misalnya ditampilkan dua-dua, ya bisa saja ditampilkan dua, tapi 2 judul yang berbeda.
Nah, kalau misalnya 2 judul yang berbeda, yang ya itu tidak masalah juga. Jadi Anda melakukan 2 kali presentasi. Tapi kalau misalnya mau hanya melakukan 1 kali presentasi, ya itu bisa ditampilkan yang fokusnya kemana. Fokusnya di manufaktur atau di konstruksi atau misalkan ada yang fokus di konversi energi. Jadi kalau kelompoknya itu sulit, misalnya tidak bisa ditemukan, misalnya yang satu kelompok itu ada yang konversi, ada yang manufaktur, ada yang konstruksi, ya nanti Anda coba diskusikan dari kelima kelompok, dari kelompok itu, dari anggota kelompoknya, proposal apa yang mau dipresentasikan, apakah proposal yang berhubungan dengan manufaktur atau yang berhubungan dengan konstruksi atau yang berhubungan dengan konversi energi. Jadi itu yang perlu kita saling diskusikan di proposal itu atau di rumusan masalah itu, dia lebih dominannya kemana, apakah dominan ke konstruksi atau dominan ke konversi atau ke manufaktur. Ya, jadi seperti itu. Nanti coba dibuat kelompoknya untuk saling berdiskusi antar kelompok. Jadi satu kelompok itu lima anggota, lima peserta. Nanti ya didiskusikan. Kalau misalnya satu kelompok itu manufaktur semua, ya itu berarti manufaktur yang mau dipresentasikan. Tapi kalau misalnya dalam kelompok itu ada bervariasi atau ada bagian yang lain, juga bisa saling berdiskusi. Jadi bisa kalau ada manufaktur, ada konversi, kemudian ada konstruksi, nanti apa yang ingin didiskusikan. Lalu untuk Mas Ilham ya dari Universitas Fajar juga nanti bisa diskusi saja dengan kelompok yang di mekanikal, di teknik mesin. Kalau misalkan punya ide atau gambaran, misalkan di teknik sipil ada berhubungan dengan peminatan ya, misalkan peminatan irigasi, tadi ada peminatan konstruksi ya, kemudian struktur atau peminatan yang itu nanti bisa juga nanti dari temanya atau dari proposalnya Ilham Arif ya, nanti bisa juga ditampilkan nanti peminatannya seperti apa. Jadi ya karena ini adalah kelas MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, jadi kita saling bertukar informasi, bertukar pengetahuan atau knowledge. Terus tapi pesannya adalah fokus di satu titik. Jadi kalau misalnya konsentrasinya adalah manufaktur ya, jadi nanti ceritanya adalah mengenai manufaktur. Kalau misalnya ceritanya nanti tentang teknik sipil, ya nanti coba fokus di teknik sipil atau misalkan di konstruksinya atau di masalah irigasi atau masalah yang lain. Jadi poinnya adalah boleh berkolaborasi, tapi kita harus fokus di satu bidang. Jadi tujuannya adalah kita membentuk keahlian atau kepakaran di bidang tertentu. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan mengenai tugas kelompoknya? Ya, oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, karena saya rasa sudah cukup lewat ya untuk kelas metode penelitian. Nanti di minggu depan kita mulai di jam 1.00 untuk mata kuliah metode penelitian. Nanti di pertemuan awal saya akan mengawali dengan materi presentasi materi perkuliahan sambil berdiskusi atau sambil menampilkan PowerPoint. Nanti bisa ditanyakan apa yang ingin ditanyakan, lalu di
menit berikutnya atau di menit selanjutnya adalah melakukan presentasi. Untuk presentasi nanti kita coba melakukan presentasinya itu melatih supaya presentasinya itu tepat waktu. Jadi nanti di minggu depan nanti kita coba untuk latih Anda melakukan presentasi dalam waktu 10 menit. Karena kenapa ini perlu dilakukan? Karena pada saat nanti Anda mengikuti seminar skripsi atau seminar proposal skripsi, waktu yang diberikan untuk presentasi di penguji itu sekitar maksimal 15 menit. Maksimal 15 menit, sisanya adalah sesi pertanyaan dari penguji seminar atau penguji sidang skripsi. Jadi waktunya itu 1 jam, jadi 15 menit untuk presentasi, sisanya 60 menit dikurangi 15, sisanya adalah sesi pertanyaan atau tanya jawab. Nah, ini yang perlu dilatih karena banyak sering terjadi untuk presentasinya itu terlalu panjang, ceritanya terlalu jauh, kemana-mana, akhirnya fokus dari penelitian yang mau dikerjakan itu menjadi kurang tersampaikan, arahnya mau kemana atau tujuan penelitiannya itu mau ngerjain apa atau mau melakukan apa. Nah, itu yang sering kali terjadi. Oke, kita mulai di minggu depan, nanti waktu presentasi 10 menit dan 5 menit kita coba untuk diskusi atau tanya jawab. Nanti karena ini ada kelompoknya, satu kelompok berapa tadi? 5 ya. Nanti kita mulai di minggu depan. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan? Ya, jika tidak ada pertanyaan, mungkin saya rasa untuk pertemuan kali ini sampai di sini. Saya ucapkan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam Salam sehat warahmatullahi selalu, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak.